Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Kerja sebagai pemulihan. Kadang-kadang, orang cenderung untuk menghindari pekerjaan. Bekerja dianggap sebagai beban. Yang dipandang hebat adalah menjadi bos yang tidak usah bekerja, melainkan menyuruh orang lain bekerja. Yang diangan-angankan adalah hidup santai. Mohtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia melihat hal itu sebagai salah satu ciri lemah bangsa kita. Dalam buku itu ditulisnya, dia lebih suka tidak bekerja keras. Memang, bersantai-santai tampaknya enak. Tetapi coba Anda bayangkan, besok pagi Anda masuk ke tempat kerja, namun atasan dan rekan-rekan Anda tidak memberikan tugas apapun kepada Anda. Sepanjang hari, Anda melihat semua orang sibuk, tetapi Anda sendiri tidak bekerja apa-apa. Enakkah perasaan Anda? Tentu tidak. Anda merasa disisihkan. Mana ada orang yang senang disisihkan? Bahkan, Anda bukan hanya merasa disisihkan, melainkan juga merasa dihukum. Harap Anda perhatikan, biasanya kita menganggap disuruh bekerja sebagai suatu hukuman. Tetapi sekarang, Anda merasakannya sendiri. Tidak diperbolehkan bekerja pun merupakan hukuman. Sebab itu, memberi tugas bisa menjadi cara untuk memulihkan orang dari rasa ketersisihan dan keterhukumannya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus merasa malu dan tersisih dengan pelbagai kejadian yang dialaminya di sekitar peristiwa Paskah. Beberapa hari sebelumnya, ia berkata kepada Yesus di depan mata semua murid, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Lukas 22 ayat 33. Tetapi ketika kemudian Yesus ditangkap, Petrus ternyata hanya mengikut dari jauh. Ayat 54. Ketika kemudian seorang perempuan menunjuk Petrus sambil berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Maka Petrus cepat-cepat menjawab, "Bukan, aku tidak kenal dia." 3 kali berturut-turut Petrus menyangkal dengan cara demikian. Ayat 57, 58, dan 60. Ketika ia mengucapkan kalimat penyangkalan yang ketiga kali, terdengarlah suara ayam berkokok. Yesus yang saat itu sedang dibelenggu menoleh kepada Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Apa yang kemudian terjadi? Petrus segera meninggalkan tempat itu. Menurut kitab Injil Lukas, Petrus menangis dengan sedihnya. Ayat 62. Sekarang, Tuhan Yesus ternyata bangkit dan hidup kembali. Petrus tentu senang. Namun, di lain pihak, Petrus merasa malu. Terutama ia kehilangan muka di hadapan Tuhan Yesus. Ia seperti seorang yang kemarin bersorak menyambut tokoh pujaannya, "Hidup pemimpin kita!" Tetapi hari ini berteriak
ganyang dia. Petrus merasa malu atas sikap bunglonnya yang cepat ganti warna itu. Sekarang ia bingung. Masih mungkinkah ia terpakai lagi sebagai murid Tuhan Yesus? Bisa Anda bayangkan kebingungannya selama beberapa hari itu merupakan hukuman yang berat baginya. 1001 macam perasaan menekan Petrus. Rasa bersalah, menyesal, malu, kecewa terhadap diri sendiri, bingung, kikuk, tak pasti akan hari depan. Siapa yang tidak merasa terhukum kalau ditekan perasaan-perasaan seperti itu? Di tengah hukuman tekanan perasaan itu, Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Tuhan Yesus hendak membebaskan Petrus dari perasaan ketersisihan dan keterhukumannya. Cara yang digunakan Yesus adalah memberi pekerjaan. Kisahnya terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya demikian. 3 kali pula Petrus menjawab, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Terhadap jawaban Petrus itu, 3 kali Tuhan Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pekerjaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Memang itulah yang dibutuhkan Petrus. Dengan pekerjaan itu, Petrus merasa diterima kembali. Itulah cara yang ditempuh Tuhan Yesus untuk memulihkan diri Petrus. Bukan dengan pernyataan mengampuni, bukan pula dengan upacara penerimaan kembali, melainkan dengan menyuruh Petrus bekerja. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.